Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya ingin mengaji tentang masalah masjid. Tadi Bapak Kepala Desa nyinggung tentang masjid. Rasulullah SAW bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar. Ini menjadi sebuah pertanyaan besar. Kenapa masjid menjadi tempat yang paling dicintai, dan kenapa pasar menjadi tempat yang paling dibenci? Diterangkan oleh para ulama, masjid dicintai karena kata Al-Quran, la masjidun ussisa ala taqwa. Masjid itu dibangun atas ketakwaan, sehingga masjid itu nilainya, satu harus nilai sholat, dua zikir, tiga taklim, ya. Keempat nilai-nilai kegiatan-kegiatan positif. Tidak boleh kemudian di masjid lepas dari nilai-nilai ini, sehingga kesucian masjid akan terjaga. Kalau makan di masjid boleh, asalkan tidak ngotori masjid. Tidur di masjid boleh, ya, asalkan tidak sampai ngotori masjid. Tapi nilai terpenting adalah sholat, zikir, majelis taklim. Sehingga kata para ulama, dengan kegiatan ini masjid itu akan selalu bernilai pahala. Dengan arti nanti kalau kita balik dengan yang pasar, kenapa pasar kok menjadi tempat yang paling dibenci? Bukan berarti orang yang kerja di pasar itu orang jelek, tidak. Tapi kebiasaan di pasar itu adalah orang yang mencintai dunia, berlebihan di dalam mencintai dunia, sehingga di pasar sering terjadi kecurangan, timbangan ekorannya. Oke. Terus mau ngomong punya secar pak. Oke. Saya itu dulu waktu jadi santri sering jadi korban orang pasar, Pak. Iya, waktu belanja itu mesti, oh ini demi santri ini harganya saya murahkan, ini sudah tak kasih, masih banyak Pak. Kita kan tidak merhatikan, kasih semangka, kasih apa. Seneng saya bawa pulang Pak. Nyampe ke kamar ibu buka buncok kabeh Pak. Payah kan korek. Carpak oleh pasar. Jadi inilah nilai-nilai yang kadang-kadang di pasar sehingga membuat orang itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau di pasar umpamanya orangnya jujur, baik, ya enggak. Tapi karena umumnya enggak baik, makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasar adalah tempat yang paling dibenci. Sehingga Bapak Kades dan Bapak RW atau RT yang dimuliakan Allah, yang harus kita jadikan perhatian adalah kita itu dalam pemerintahan adalah mengemban masyarakat supaya berakhlak baik, mengemban generasi untuk menjadi generasi baik. Berarti dapat kita jadikan standar. Kalau masjidnya baik, kegiatan masjidnya hidup, saya pastikan itu adalah desa yang terbaik. Jadi kalau Bapak Kepala Desa tadi punya program untuk bagaimana membuat masjid hidup, bagaimana masjid yang lama dihidupkan, kemudian dibuat kegiatan-kegiatan hidup itu, insya Allah ini adalah niatan yang mulia yang akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu standarnya. Sehingga kalau saya ditanyai sama orang-orang, Ustaz, bagaimana sih ciri pemuda yang baik zaman sekarang? Saya jawab, pemuda yang baik zaman sekarang adalah pemuda yang mau ke masjid, bukan ke kafe, bukan ke warnet. Kalau ke masjid, insya Allah setidaknya dia tadarus, setidaknya mau berbuat yang macam-macam, sungkan sama masjid. Tapi kalau sudah di luar masjid, wah ini bahaya. Makanya generasi-generasi atau remaja-remaja perlu dihidupkan menjadi remaja masjid. Dekatkan dengan masjid. Sampai diterangkan dalam sebuah hadis, di antara orang yang nanti di hari kiamat akan mendapatkan ayoman pada saat panas-panas di hari kiamat adalah pemuda yang selalu
qalbuhu mu'allaqun bil masjid, hatinya yang selalu dekat dengan masjid, selalu digantungkan dengan masjid. Jadi ini harus betul-betul diperhatikan. Nah, Ramadan ini kira-kira Ramadan ini pemudanya banyak ke masjid apa enggak ini? Nah, ini harus ada penelitian dari para tokoh masyarakat, nanti dilaporkan kepada Bapak Kepala Desa supaya nanti bisa dibenahi. Kemudian lagi saya sering ditanyai sama seseorang, kalau sudah di masjid itu apa yang harus dilakukan? Ya sudah, dilakukan di masjid kegiatan-kegiatan yang positif. Namun tetap Pak, harus ada yang mengarahkan kegiatan di masjid. Harus ada ditulis adab-adab di masjid. Karena sebagian kadang ada anak-anak di masjid semangat, tapi main bola di depan terasnya itu Pak. Kalau di halamannya mungkin tidak begitu masalah. Kadang anak kecil itu pakai bola kecil, main-mainan di teras masjid. Ini boleh apa enggak? Dijawab sama para ulama, tidak boleh kalau sampai di dalam masjidnya, di teras masjidnya. Makanya itu harus diingatkan. Ada lagi, kapan hari di desa saya ada semangat membangunkan sahur, ya, lewat masjid. Itu cara membangunkannya, saya rasa saya sepakat kalau membangunkannya itu dengan cara yang bagus, sepakat. Di daerah saya ada Pak, yang niru gayanya di TikTok loh. Sahur sampai batu-batu itu Pak. Itu kuras. Sahur sampai, bukan bangunkan tapi acereng melulu itu Pak. Jadi ini gimana kalau sampai sebagian ini? Semangatnya bagus, tapi mungkin tata caranya yang perlu diarahkan. Kenapa? Karena ini masjid bukan gardu. Harus ada perbedaan antara gardu dengan masjid. Itu ada di daerah saya. Kemudian lagi adab di masjid. Nah ini, saya sering ditanyai sama orang-orang. Kalau rokok di masjid gimana hukumnya Ustaz? Boleh apa enggak rokok di masjid? Ini. Iya, saya ditanyai oleh banyak orang rokok di masjid itu, baik lewat sosmed ataupun secara langsung. Rokok di masjid itu menurut mayoritas, berarti ada perbedaan pendapat ulama. Menurut paling banyaknya ulama, rokok di masjid itu tidak boleh. Menurut mayoritas ulama. Kenapa? Karena masjid itu tempatnya malaikat. Malaikat itu tidak suka bau-bau yang tak sedap seperti rokok. Bahkan ada hadisnya, man akala sauma wal basal fala yaqrabanna masajidana. Barang siapa telah makan bawang putih atau bawang merah yang mentah, kalau sudah dibuat sayur enggak berartinya makan bawang putih, bawang mungkin ya, makan sate itu kan ada bawang mentahnya itu. Fala yaqrabanna masajidana, maka jangan mendekat masjid saya selama baunya masih belum hilang. Tapi kalau sudah disikat, bilang tidak apa-apa. Sehingga kalau dia maksa datang ke masjid, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, wa mithluha ad-dukhan, rokok. Wa mithluha aidan al-peti. Peti. Itu kan peti kan bau. Jadi kalau mau ke masjid sikat gigi dulu, udah berangkat ke masjid. Kalau enggak, hukumnya enggak boleh, makruh kata para ulama. Kalau rokok, kata mayoritas ulama, hukumnya haram. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan itu makruh. Makruh itu berarti dilaksanakan tidak dosa, ditinggalkan dapat pahala. Ya. Tapi kalau katanya Kiai Siddiq Jember, Pak, Kiai Siddiq Jember, cara mengartikan makruh itu jangan kalau melakukan tidak dosa, kalau ditinggalkan dapat pahala, jangan gitu cara mengartikannya. Makruh itu artinya dibenci Nabi, dibenci Gusti Allah. Sehingga kita senang tidak kira-kira melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad SAW? Pasti jawabnya tidak suka. Itu katanya Mbak Siti kalau menerjemahkan makruh. Sehingga pada saat itu ada, saya diceritai sama Kiai Sajid, Kiai saya. Kiai Sajid ini kan cerita, Kiai Siddiq Jember ini kan ngagungin manto nanti rokok.
Sedang rokok tegur biasanya ya sedih. Biar mak rokokan. Terus jawabnya mantu, kenapa? Akhirnya udah jawab, kan makruh katanya mantunya. Akhirnya katanya beliau, ya sedih. Nak, kamu ini lah cuma makruh, jangan sekedar tidak dapat pahala atau tidak dapat dosa, tapi kamu melakukan ini dibenci Nabi. Tapi ini yang ngomong ya Siddiq Pak, langsung tobat. Mon sadat sih ngomong Pak, tambah banyak saya rokok Pak. Ini kayak Siddiq yang ngomong, tobat langsung. Ya, jadi kalau rokok di masjid itu hukumnya, mayoritas ulama mengatakan tidak boleh, haram. Tapi ada sebagian kecil ulama mengatakan makruh. Tapi itu pun dibatasi Pak. Makruh itu kalau tidak ngotori masjid. Biasanya orang rokok ini kan kreatif Pak. Mau tak nemu asbab, ini kasih long bulong ini kayak beri. Mau beri pasaran ke bulong ki, sare. Banyak kasih jadi haram gara-gara gini Pak. Jadi kalau sudah ngotori masjid, ulama sepakat semuanya haram. Tidak ada khilaf sudah kalau ngotori masjid. Makanya ajudan menabi norok si pendapat makruh ngereng tak napa. Tidak sampai ngotori masjid Pak. Dia sampai nian apa ngawur nih kan, buang apa? Potong rokok. Hujan. Nih kan, itu ngawur. Harus ada asbabnya atau apalah, jangan sampai nikah ngawur. Ya. Kemudian masalah rokok nikah. Kembali lagi menghormat masjid. Kemudian kalau rokok ini di depan orang yang hataman Quran, gimana hukumnya? Kalau jelas-jelas di depannya orang yang hataman Quran, yang baca Quran, sepakat ulama haram Pak. Mak nyaman gitu. Saya ada mau auzubillahi minasyaitonirrajim. Lihat. Gini kan. Tak sopan gini ya Pak. Nggih. Mun arokok keluar dimin ki. Berikan baca Quran tak watak apa. Mun meadeun persis tak oleh nih Pak. Ki. Napa boleh pian mau baca Quran? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas haram mun kita oleh ki. Ini kan harus dijadikan kewaspadaan di dalam menjalankan ibadah, karena kadang-kadang ibadah itu kalau tidak tahu tata caranya disangka benar ternyata neraka Pak. Makanya hadis yang saya cuplik tadi, al jannatu aqrabu min syiraki na'li. Surga itu lebih dekat daripada tali sandal seseorang Pak. Artinya apa? Mencari pahala itu sangat mudah. Tapi wanaru mithlu dzalik, neraka begitu juga. Kalau surga mudah, neraka juga mudah. Contohnya gini, umpamanya jenengan melihat saya dengan Pak Kades di sini. Ini bisa mendapatkan surga, bisa mendapatkan neraka. Mudah sekali. Misal jenengan lihat saya, itu dekat Pak Kades itu pingin apa ini? Sudah, jadi neraka. Ya, kalau jenengan mungkin melihat saya dengan Pak Kades, alhamdulillah itu ngaji, dapat pahala. Jadi surga dan neraka itu sangat mudah sekali. Makanya untuk mudahnya itu tetap harus cari ilmu, dekat dengan para ulama. Ya, kadang maksud kita baik, tapi kalau tata caranya salah, maka semuanya akan menjadi rusak. Contoh masalah puasa. Sekarang masuk pada permasalahan puasa. Puasa nikah si banyak orang nikah kur norok buntek, ikut-ikutan saja dengan orang-orang yang dulu tidak mengerti ilmunya. Contoh, sekarang musim hujan. Kalau jenengan semisal naik sepeda motor pada waktu hujan-hujanan, ini hati-hati menurut para ulama. Kalau jenengan sadar pada saat itu puasa, kemudian ada air yang masuk, naik sepeda motor, naik masuk ke telinga atau lewat jalur yang lain, batal puasanya. Batal itu puasanya. Ya, apalagi nginum Pak. Air barokah. Wah, apalagi kalau gitu tambah batal itu.
Jelas. Loh, ada tanya saya, Ustaz, kok rumit gitu? Loh, nggak rumit. Ya ini puasa seperti ini, ujian untuk memperoleh kesabaran. Sehingga bagaimana kita ngatur yang baik gitu. Ya. Kemudian ada lagi, kalau puasa siang-siang lupa makan sampai 1 piring. Mungkin kalau main gini 1 piring bukan. Setelah 1 piring ya, nggak apa-apa masa boleh gitu. Ini nggak apa-apa. Ini ada hadisnya dari Rasulullah. Ya, Rasulullah mengatakan, "Idza nasiya ahadukum," ketika engkau semuanya lupa, fakala au syariba, kemudian makan atau minum, falyutimma shaumahu, maka sempurnakan puasanya. Kenapa? Fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu. Karena itu berarti Allah yang telah mengirimkan rezeki ke sampean. Saya harap paling jenengan nanti pulang, semoga saya besok lupa. Pasangan doanya jenengan tahajud, ya Allah lupakan besok saya. Lupakan saya makan 1 piring terus ingatkan ya Allah gitu. Wah payah kalau gini ya. Jadi kalau lupa, betul-betul lupa tidak masalah. Tapi yang jadi masalah kalau melupa. Ada enggak orang melupa? Banyak. Ya, banyak. Oke. Banyak melupa nih banyak. Apalagi kalau sudah akhir Ramadan gini ini. Banyak gitu. Jadi bahaya, jangan sampai melupa ini akhir Ramadan. Ingat, kata Rasulullah, innamal a'malu bikhawatimiha. Amal itu yang paling dilihat adalah ending akhirnya. Ending akhirnya yang paling dilihat. Jadi kalau jenengan awal Ramadan pateng, kemudian di akhir Ramadan tidak rajin puasa, khawatirnya yang akhir ini menggugurkan pahala yang awal. Percuma. Makanya pertahankan, tinggal beberapa hari ini pertahankan. Jangan melupa. Pertahankan terus. Ada yang bertanya ke saya gini, ini pertanyaan penting yang perlu diketahui masyarakat. Ustaz, kalau pekerja keras itu boleh tidak puasa? Pekerja keras itu saya tanyakan ada seperti apa? Tukang, petani tebu, ya. Terus apa namanya, brujul itu, kenapa? Itu di sawah, boleh nggak Ustaz? Kata para ulama, ya, seseorang itu boleh tidak puasa kalau punya udzur. Berarti kalau pekerja keras boleh nggak? Kalau pekerja keras maka berangkatnya dia harus puasa. Malam hari tetap harus niat puasa, pagi harus puasa, ya, harus puasa. Terus berangkat kerja. Nah umpamanya saat kerja, umpamanya tapi dia sakit perut dan kalau tidak makan mati. Ini tanda kutip mati loh Pak. Benih, waduh sekeo durmain nyari baru wawan sakit-sakitan Pak. Bah, ini bahaya ya. Jadi kalau pagi berangkat kerja, kalau umpamanya di pertengahan puasa siang hari kalau tidak minum, tidak makan mati, semisal penyakit tipesnya langsung kambuh, semisal stadium 4 langsung, maka boleh gitu Pak. Tapi mau pelka ya biasa puasa pelka. Ya, mau lapar dibiarkan puasa lapar, kita sakit. Jadi masalah. Ada sebagian orang di kampung saya pagi-pagi berangkat kerja puasa Pak, tapi sudah bawa buntotan nasi itu Pak. Ya, sudah persiapan. Saya tanya, buat apa itu bawa nasi? Persiapan kalau tidak kuat Ustaz. Waduh, kalau sudah persiapan ada nasi ya pasti tidak kuat itu Pak. Setannya akan semakin kuat itu. Makanya ini perlu disampaikan kepada masyarakat, wajib tetap puasa. Bahkan kata para ulama, kalau kerjanya masih mungkin ditunda malam hari, harus ditunda malam hari supaya ibadah puasanya tidak terganggu. Itu karena apa?
Ya. Nah, yang repot kadang-kadang kita itu butuh orang garap di sawah. Yang garap minta kiriman. Oh repot ini kan. Minta kirim tak garap. Garap lagi kan. Kalau sampeyan mengirimkan makanan, maka sama saja jenengan termasuk orang yang tidak puasa. Dapat dosa. Terus gimana caranya? Caranya kasih aja uang konsumsi, Pak. Ganti, misal konsumsi dianggap satu makanan 10.000, kalau 2 kali 20.000. Sudah bilang aja, ini konsumsinya buat kamu, saya tidak suruh kamu makan. Ya, kalau kamu makan sendiri, berarti tanggungan kamu. Sebenarnya saya sudah kasih uang konsumsi. Ini solusi. Oke, solusi sampaikan pada masyarakat. Ini banyak yang tidak mengerti. Ya, banyak sih. Iya, kalau sudah berangkat bawa bekal nasi, tak kira puasa, tak jamin tak puasa. Mungkin awindan. Ya, ini permasalahan yang di masyarakat. Kemudian berkaitan lagi dengan puasa, yang perlu diperhatikan ada kalau buang air besar atau buang air kecil di sungai. Nah, sebagian orang itu kan punya hobi kalau buang air kecil air besar itu kan direndam di sungai. Dikom bahasa Jawanya itu. Gimana itu, batal enggak puasanya? Batal ya? Batal, alhamdulillah banyak yang sudah. Itu batal. Kenapa? Karena minum dari bawah itu sesep. Sesep dari bawah itu. Apalagi aku tok jus ini kan. Lepuh yang ini Pak. Ya. Iya, itu bisa batal. Kalau jenengan dengarkan ustadz-ustadz yang di YouTube, sebagian ustadz di YouTube saya teliti kemarin, ada yang mengatakan tidak batal. Saya lihat ternyata itu bukan dari golongan kita. Itu bukan dari golongan kita, dia tidak sama dengan kita. Jangan ikut-ikutan. Itu ada yang mengatakan di YouTube itu, tidak ada dalilnya, Kanjeng Nabi itu tidak pernah seperti itu. Macam di Arab tidak ada sungai. Di Arab tidak ada sungai. Jadi mereka itu hanya berpedoman, pokoknya tidak ada hadis yang jelas gitu. Dia tidak memakai metode fikih yang lain. Kalau ada jenengan di YouTube mengatakan seperti itu bukan dari golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Kemudian, nah ini tapi jadi masalah lagi. Ada yang tidak di sungai, di keran. Kalau laki-laki, maaf, ini diterangkan dalam kitab Fathul Mu'in. Kalau jenengan maaf istinja apa? Akelah. Itu maaf ya, kalau laki-laki ini kan ke bawah gitu. Oke. Ini kalau nanti apa namanya akelah, jangan diginikan, Pak. Disiram pakai keran. Kalau dihadapkan ke atas, minum gitu, Pak. Tidak boleh dihadapkan ke atas, bawah gini. Kalau gini, minum. Itu sama aja itu, yang bedanya dari bawah itu aja. Gimana? Jadi jangan diangkat gini, batal itu nanti. Kemudian ada lagi yang perlu saya sampaikan, permasalahan zakat. Zakat ini banyak diantara kita yang masih belum mengerti tentang zakat. Belum mengerti tentang zakat itu maksudnya gimana? Pertama, belum ngerti kalau dia kewajiban zakat. Banyak di masyarakat kita ini yang sebenarnya kewajiban zakat tidak mau bayar zakat. Ini yang membuat kemiskinan tidak terangkat ya. Saya ingat ceritanya Syekh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu seorang khalifah yang sangat adil. Dalam jangka 2 tahun beliau berhasil membuat umatnya tidak ada yang berhak menerima zakat. Tidak ada yang berhak menerima zakat, bahkan kewajiban zakat. Berarti apa? Sejahtera rakyat. Sampai di situ diterangkan. Saya baca dalam sebuah kitab zamannya Umar bin Abdul Aziz. Kucing sama anjing itu musuhan nggak, Pak? Musuhan. Pada zaman Umar bin Abdul Aziz, kucing sama anjing itu akrab. Serang makmurnya. Terus
Domba sama serigala, itu kan biasanya serigala makan domba, makan kambing. Tapi pada saat itu justru ketika domba atau kambing itu digembala, yang jaga itu serigala. Luar biasa, karena makmurnya. Sampai pada akhir 2 tahun, dapat 2 tahun, ada serigala yang makan domba. Terus yang penggembala ini kaget, aduh ada apa ini, kejadian apa ini? Kok bisa sekarang serigala makan domba lagi? Pasti ini ada kejadian yang gagal di pemerintahan. Ternyata apa? Umar bin Abdul Aziz mulai saat itu sudah dimusuhi sama kroni-kroni yang tidak sejalan, diracun sampai akhirnya wafat. Diambil dari cerita ini, kalau pemerintahannya itu adil, maka yang merasakan kemakmuran bukan hanya manusianya, tapi hewan-hewan semuanya merasa makmur. Dengan cara apa? Di antara adalah memerankan zakat dengan sesungguh-sungguhnya. Jangan sampai zakat ini salah sasaran. Jangan sampai kemudian yang wajib zakat tidak zakat. Memang kadang-kadang orang itu kalau hanya 100.000, 200.000 tidak berat, Pak. Tapi kalau kemudian zakatnya sampai kadang-kadang 1 juta lebih, eman-eman, Pak. Mungkin apa bunda? Zakat itu, Pak, ada zakat pertanian, ada zakat perdagangan, ya. Zakat pertanian, hasil pertaniannya ditotal. Kalau sampai 1 nisab harus dikeluarkan zakatnya. Begitu juga dengan zakat perdagangan. Kalau akhir tahun, semisal memulai perdagangannya di bulan Syawal, maka akhir Ramadan gini mulai ditotal. Berapa semua barang dagangannya di warung, semua barang dagangannya ditotal. Kiai Sadid itu sangat memberikan contoh pada santri-santrinya. Kalau sudah akhir tahun gini, semua barang dagangannya, beliau kan memiliki toko, beberapa toko, suruh ngetal. Santri ngetal. Sampai nanti ketemu baru dizakat. Ini banyak di lingkungan kita yang lupa yang seperti ini. Termasuk punya uang simpanan yang banyak sekali, misal kita punya uang simpanan sampai 100 juta, sampai 200 juta, itu juga harus dikeluarkan zakatnya. Kalau kehidupannya ingin barokah. Kata para ulama, zakat itu kotoran. Zakat itu haknya fakir miskin, yang harus disampaikan pada fakir miskin. Maaf, kata para ulama, zakat itu harus disampaikan pada fakir miskin, bukan fakir miskin suruh datang ke kita. Oke. Makanya saya sangat tidak setuju kalau semuanya dulu ada di televisi itu yang sampai berebut zakat sampai ada yang mati. Itu nanti yakin saya dituntut sama Allah itu. Karena itu hanya fakir miskin, harus disampaikan, didatangi, Pak. Kita itu apa? Dititipi sama Allah. Itu memang saking hartanya fakir miskin yang dilewatkan kita. Itu yang sekarang kita itu kadang-kadang lupa dalam masalah ini. Ayo kita wujudkan di Tugusari ini menjadi desa percontohan untuk menerapkan zakat. Ya harus kompak nantinya, ulamanya dengan umaroknya, dengan pemerintahannya harus bersatu bagaimana bisa menumbuhkan kesadaran dalam berzakat. Saya yakin kalau itu ditumbuhkan, insya Allah di Tugusari tidak ada kemiskinan. Saya yakin, insya Allah tidak ada kemiskinan. Benar, kalau Bapak Kepala Desa tadi ingin menyemangati bagaimana kita itu jangan bergantung pada pemerintahan, kata beliau tadi itu, iya mungkin ada pemerintahan tapi mungkin lambat. Wah, ini bukan maksud saya ambil kesimpulan, wah berarti luar biasa Bapak Kades kita akan menerapkan kesadaran masyarakat untuk menjunjung tinggi ekonomi masyarakat Tugusari. Monggo kita terapkan masalah zakat ini utamanya, ya, jangan salah sasaran. Sampaikan zakatnya. Untuk besok ini zakat fitrah. Gimana zakat fitrah itu? Apa boleh masjid, sekolahan menjadi panitia zakat fitrah? Boleh. Boleh. Masjid, sekolahan atau mungkin desa menjadi panitia zakat fitrah boleh. Tapi selama itu tidak ada SK dari pemerintah, SK dari yang berwenang ngurusi zakat, jangan tidak ditunjuk dari pemerintah, maka statusnya bukan amil. Ingat, statusnya bukan amil.
Amil itu harus orang yang betul-betul ditunjuk mendapatkan SK dari pemerintah yang berwenang mengenai zakat. Itu. Kalau di masyarakat berarti di masjid, di sekolahan, statusnya sebagai apa? Mutabarri. Bahasa fikihnya mutabarri. Apa mutabarri? Relawan. Orang yang punya hati baik, ingin membantu masyarakat menerap atau mengalokasikan zakat kepada orang yang berhak. Mutabarri. Gimana? Kalau? Nah ini. Jadi ini masalahnya, dia berarti relawan. Relawan itu berarti orang yang punya hati baik untuk membantu orang yang kaya menyalurkan zakatnya kepada orang yang miskin. Ingat, orang yang berhati baik. Kalau berhati baik berarti tidak ada kepentingan pribadi. Yang repot terkadang sebagian orang menjadi panitia zakat untuk kepentingan pribadi. Wah, ini bukan mutabarri ini, Pak. Koruptor. Ya. Jadi bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi kalau silahkan di masjid-masjid buat, tapi betul-betul disampaikan. Nah, terus tapi yang perlu diwaspadai kalau menjadi sukarelawan itu ini adalah jangan sampai nanti biaya operasional diambilkan dari zakat itu. Nggak boleh. Karena orang nitip zakat untuk disampaikan fakir miskin, bukan buat nyewa piket, bukan nyewa becak. Iya nggak? Ini yang kadang-kadang lupa. Kalau mau biaya operasional, minta aja ke orangnya. Misal minta 5.000 buat nanti nyampaikan. Enak kan? Jelas. Jelas. Mintanya ya jelas, nanti alokasinya jelas. Jangan zakat dipotong 10 kilo dijual, kemudian dibuat nyewa becak. Ya, bensin pickup. Ini tidak benar. Tidak sesuai dengan SOP. Ini tidak benar. Jadi walaupun Islam juga punya aturan yang seperti itu. Kemudian kalau panitianya termasuk orang yang tidak punya, Pak, umpamanya panitianya termasuk orang fakir, maka dia boleh ngambil atas nama fakirnya. Jangan mengatasnamakan amil, ya, atas nama fakirnya. Tapi ya sekadarnya saja, ya, atas nama fakirnya. Saya ngambil sebagian karena saya memang fakir. Tapi ini harus disaksikan orang biar tidak timbul fitnah. Kalau ngambil sendiri dianggap korupsi nanti. Ya, disaksikan orang, kalau memang saya fakir, saya ngambil bagian ini. Jelaskan, saya ngambil ini atas nama fakir. Tapi jangan pura-pura fakir. Yang banyak orang itu kaya pura-pura fakir. Bukan hanya kasus zakat saja, kasus-kasus yang lain juga gitu. Oke. Iya. Sampai kapan hari saya baca artikel itu, tidak tahu dari mana. Saya baca artikel, lupa deh. Syarat menerima bantuan harus pakai apa namanya, daftar online. Sedangkan fakir miskin banyak tak punya HP. Yang punya HP biasanya yang kaya, Pak. Ini berarti yang daftar itu kan berarti orang yang kaya. Ini kan luwet ini. Ini ya. Ya, jadi harus betul-betul disampaikan dengan benar, termasuk masalah zakat. Ini. Tadi biaya operasional jangan diambilkan di situ. Kemudian mutabarrik panitianya jangan pernah mengatasnamakan dirinya sebagai amil. Kemudian kalau mau ngambil atas nama fakir miskin silahkan, tapi mohon disaksikan sama yang lain supaya tidak timbul fitnah. Kemudian terus alokasikan betul-betul kepada fakir miskin, kepada orang yang berhak. Ini harus dimusyawarahkan. Kenapa saya katakan demikian? Ya, karena dulu waktu saya di Tarim, saya bertemu dengan beberapa teman saya dari Kalimantan. Ya, saya tidak kurang tahu tepatnya di mana. Itu ada zakat itu dikumpulkan jadi satu, kemudian dibagi rata di masyarakat yang ada, tanpa dipilih yang mana yang fakir miskin. Ini harus kembali semuanya, Pak. Kembali lagi pemerataan itu ya. Wah, itu tambah tidak benar itu ya. Kalau sudah ketoknya punya fakir miskin, apapun itu, apa zakat apa apapun ya harus disampaikan pada fakir miskin. Jangan ada program pemerataan. Yang perlu diingat adalah besok itu dituntut, Pak, di akhirat, Pak. Yang tidak adil itu akan dituntut di akhirat. Yakin saya. Di yaumil kiamah orang fakir miskin pasti manggil-manggil orang yang seperti itu, yang tidak tanggung jawab. Na'udzubillahi min dzalik. Ini masalah zakat.
Kemudian lagi yang saya ingin sampaikan, kalau kemudian zakat ya dikumpulkan, menurut saya yang bagus itu ndak usah dicampur jadi satu, Pak. Ndak usah campur jadi satu. Kalau bisa tiap kresek itu dikasih nama siapa yang zakat. Ini gini, karena gini, di sebagian daerah saya dilapori dicampur jadi satu, dan ternyata sebagian orang yang zakat ini termasuk mustahik, termasuk orang yang berhak menerima zakat, akhirnya dikasih zakat lagi, dikasih zakat dari yang dikumpulkan, tapi sudah dicampur, ya. Berarti kan masih ada kemungkinan sebagian berasnya kembali pada diri sendiri. Kalau sudah kembali pada diri sendiri, berarti zakatnya tidak sah. Makanya harus ngerti caranya. Menurut saya, semisal ini saya zakat, bahan pak zakat, ini zakat, dikasih nama ini, dikasih apa kertas, Pak Sadat, ini Pak Kades, ini siapa, misal. Nanti seandainya saya mustahik, mau dikasih, jangan dikasih punya saya. Seandainya saya termasuk orang yang berhak juga, kasih punya orang lain. Oh, punya Pak Kades saja dikasihkan itu. Nah itu. Kalau diuangkan. Oh ya. Jadi ini ya tentang alokasinya. Kalau sekarang pertanyaannya diuangkan, boleh enggak? Kalau zakat fitrah itu tidak boleh, Pak. Menurut mazhab Syafi'i, kalau diuangkan tidak boleh. Harus berasnya, Pak. Ya, harus beras. Kalau jenengan mau diuangkan tidak apa-apa, tapi ikut mazhab Hanafi. Itu pun aturannya berubah lagi, Pak. Ruwet malih, jenengan harus ngaji mazhab Hanafi lagi. Sebabnya harus pindah mazhab, harus paham dulu mazhab itu, harus ngaji dulu. Nah, jadi kalau zakat fitrah, saya katakan zakat fitrah tidak boleh diuangkan, harus disampaikan berasnya. Kecuali jenengan paham mazhab Hanafi yang memperbolehkan tentang aturan pakai uang, monggo. Tapi kalau belum paham aturannya, jangan dulu. Ya, enak beras. Umumnya gini di masyarakat itu, biasanya datang ke kiai itu nggak bawa beras, tapi bawa uang. Iya, iya. Bawa uang. Ini mungkin solusinya gimana ya? Karena mungkin niatnya orang itu sudah memberikan uang senilai beras zakat itu. Ya, ya. Jadi kalau umpamanya ini juga kejadiannya sama seperti di sekolahan-sekolahan. Sekolah bukan zakat, kadang kan dari rumahnya bawa beras 3 kilo berat, ya. Akhirnya bawa uang aja. Gimana? Panitianya sediakan beras, jualan beras. Hubungi aja toko yang jualan beras. Nah, itu disediakan beras. Nanti berapa yang yang dibutuhkan, nanti kalau lebih ya kembalikan. Yang penting nanti datang bawa beli di situ, suruh niati di situ, akhirnya jadi zakat. Yang jadi masalah itu kalau beras kemudian jadi uang. Kalau uang jadi beras enak sih. Ya, ya. Atau kalau itu, jadi jangan kalau mau nyampaikan uang zakat fitrah tidak apa-apa asalkan ngerti tata cara yang disampaikan oleh mazhab Hanafi. Tapi kalau belum ngerti, belum ngaji, sudah beras saja. Beras saja, gitu. Nah kalau nanti zakat, jadi kalau nanti zakat perdagangan, ya uang. Kalau zakat perdagangan, uang. Zakat uang, misal jangan punya uang disimpan 100 juta, itu dijakati, Pak. Harus dijakati. Ya, ada aturannya, nanti diambil 2,5%, kasihkan fakir miskin. Kalau ingin uangnya barokah. Ingat, zakat itu untuk membuat kita bersih. Zakat itu membuat kita barokah. Katanya para ulama, kalau kamu tidak mau mengeluarkan zakat haknya fakir miskin, jangan salahkan kalau Allah yang maksa kamu mengeluarkan uang itu. Gimana? Dibangkrutkan. Gimana? Dibuat sakit anggota keluarganya. Akhirnya uangnya keluar banyak. Gimana? Kadang dibuat anaknya menjadi nakal, sehingga pemborosan di mana-mana. Itu gara-gara kata para ulama biasanya tidak mau zakat. Ya, ada haknya fakir miskin. Akhirnya apa? Hartanya kotor. Ketika kotor menjadi gizi yang kotor. Lupa anaknya tambah sehat. Masalah zakat bukan masalah fisiknya, tapi rohaninya. Karena kalau sudah berbicara tentang aturan agama, maka yang paling terpenting adalah rohaninya. Seperti puasa, apa tujuannya? Supaya rohaninya bertakwa.
Sholat supaya rohaninya dapat mencegah dari perbuatan yang mungkar. Zakat juga begitu. Makanya jangan salahkan kalau kemudian Allah memaksa mengeluarkan hartanya kalau dia tidak mau mengeluarkan. Tuh. Kemudian zakat fitrah. Nanti setelah ini kalau mau dilanjut dialog monggo. Saya satu materi ini. Berapa kadar zakat fitrah? Ya, zakat fitrah itu berapa? 2,5 kilo? Ya. Di Indonesia pakai 2,5 kilo, alhamdulillah. Sebenarnya ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan 2,7 kilo on. Ya, 2,7 kilo on. Makanya para ulama banyak menganjurkan hati-hatinya 3 kilo. Hati-hatinya 3 kilo, gitu. Jadi kalau 2,5 kilo tidak apa-apa, sudah sah. Ya, karena ada ulama yang mengatakan 2,4 kilo on. Jadi 2,5 kilo itu sudah sah. Tapi yang perlu diperhatikan, zakat itu jangan sekedar dibuat formalitas, Pak. Zakat itu kata Nabi Muhammad SAW, apa tujuannya? Aghnul fuqara abiz zakat. Sejahterakanlah orang fakir dengan zakat. Angkatlah ekonomi orang fakir dengan zakat. Maksudnya gimana? Kalau kita kaya raya, wis tidak pernah memberikan sedekah tiap harinya, sedekah setahun sepisan mek 2,5 kilo. Padahal penghasilan kita 1 bulan semisal 5 juta, penghasilan kita 10 juta, ya. Masa tiap tahun setahun sekali hanya 2,5 kilo? Itu maksudnya menjadikan zakat hanya sebagai formalitas. Ya, menurut saya ya enggak apa-apa, sah-sah saja. Tapi coro didelok pantes mawa punten. Mungkin 2,5 kilo. Ya ini, saya hanya cerita. Saya dulu waktu masih di pesantren, ditelepon sama ibu biasanya. Lain zakat, tolong diakan zakat pulau 3 kilo, kalau ada 5 kilo. Biasanya begitu. Jadi akhirnya setelah pulang, ya saya mana beras saya? Nih, biasanya saya minta dua jatah, ya 5 kilo atau 3 kilo. Kemudian saya beli beras itu, Pak. Karena saya punya keyakinan, saya walaupun belum keluarga, saya walaupun masih di pesantren, saya sudah balik. Kalau sudah balik, seharusnya zakatnya zakat sendiri. Ya, karena menurut fikih sudah tidak wajib dinafkahi. Akhirnya saya beli zakat itu, saya beli sama ibu 5 kilo, saya beli kadang 150.000, ya, kadang saya beli 200.000. Enak nggak, Pak? 5 kilo dibeli 200.000, Pak? Mantap. Mantap. Okay. Itu saya berikan kasih ibu itu, ya. Jadi saya berikan, ya. Kemudian saya ambil 5 kilo itu kasihkan kepada fakir miskin. Saya biasanya zakat 2 kantong, ya. Saya kasihkan, ada 2 janda di sana, saya kasihkan itu satunya satu. Saya ingin berusaha membangun di dalam jiwa saya, zakat bukan hanya sekedar formalitas, tapi sedikit ada keinginan untuk membangun kesejahteraan di fakir miskin, walaupun mampunya masih ini. Kalau Pak Kades tadi programnya besar, maklum sudah jabatannya. Kalau saya belum mampu seperti Pak Kades, ya, itu. Jadi sudah monggo, zakat jangan sekedar dijadikan formalitas. Okay. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini kalau mau dilanjut dialog, monggo. Kalau kiranya ada yang mau bertanya dari bapak-bapak, ya. Karena mungkin emang juga ini nasi jelek. Jadi begini, kalau Pak Manan ingin diteruskan, mungkin dikira sama-sama bisa masuk. Cuma mungkin kan begini, di Duku Sari itu rata-rata adalah petani. Iya. Jadi begini, praktek zakat pertanian, semisal padi, itu berapa nisabnya, terus kapan harus dikeluarkan, dan bagaimana tata caranya, mungkin perlu dijelaskan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tata cara zakat pertanian. Pertama, zakat pertanian itu dikeluarkan setiap panen. Ya, setiap panen dan ketika memenuhi nisab. Kalau menurut mazhab Syafi'i, tanaman yang wajib dizakati ini adalah hanya makanan pokok, padi, jagung.
Ada sebagian lama mengatakan kedelai, kadang sebagian lama gitu. Kemudian kalau seperti lombok, bato, jeruk, kopi, ini menurut mazhab Syafi'i tidak wajib zakat. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi, semua tumbuhan wajib dizakati, kecuali rumput dan bambu. Rumput dan bambu. Kalau saya dalam penerapan kasus zakat tumbuh-tumbuhan atau pertanian, saya lebih cenderung terhadap mazhab Hanafi. Kenapa? Karena di Indonesia sebagian daerah itu tidak ada yang nanam padi, Pak. Di Pondok Jeruk daerah saya itu jarang sekali yang nanam padi. Di sana itu banyak kaji jeruk, Pak. Kaji jeruk. Kalau di Wuluan banyak kaji lombok. Kaya-kaya gara-gara lombok, kaya gara jeruk. Ini kalau kemudian ikut mazhab Syafi'i tidak wajib dizakati, buat zakat, si miskin tambah miskin, Pak. Menimbulkan kecemburuan sosial. Sehingga kalau dalam hal ini saya cenderung terhadap mazhab Hanafi untuk diterapkan masalah itu. Kemudian berapa kadar zakatnya? Nisabnya kalau padi. Kalau padi itu ada yang mengatakan 8 kintal 20 kilo. 8 kintal 20 kilo. Sehingga waktu itu wajib zakat. Kalau padi. Ada yang mengatakan 1 ton. Dikeluarkan seketika. Ketika setiap panen. Setiap panen harus dikeluarkan. Ya. Dan itu jumlah hasilnya, Pak, bukan setelah dipotong bawon. Ya. Jumlah hasilnya bukan setelah dipotong bawon, hasil itu. Ya, berapa? Yang dikeluarkan berapa? 1/20 atau 1/10. 1/20 ya. Itu kalau musim hujan-hujanan. Kalau umpamanya pengairannya mudah. Ya. 1/10, Masya Allah. Kalau 1/10, kalau pengairannya mudah. Berarti kalau 1 ton 1 kintal. Kalau itu airannya beli, misal musim kemarau, maka itu 1/20, berarti setengah kintal. Kalau 1 ton, ya. Ada orang tanya ke saya, ini yang kadang membuat saya bingung, Ustaz. Kalau masalah air saya tidak masalah, Ustaz. Kim pupuk larang terus, Ustaz. Ini pupuk terus meningkat, mau panen harga anjlok. Jadi kalau sudah zakat ngober, tauman. Iya, ada yang tanya, waduh, posang saya tuh, Pak. Kalau ditanya gitu posang gitu. Kebahagiaan. Akhirnya ya saya tetap, ini hukum Allah ya seperti ini. Amalkan dengan ikhlas, insya Allah wujud barokah. Dan saya teliti, Pak, saya teliti. Di pondok pesantren, biasanya anak yang rajin-rajin, anak yang giat-giat, yang prestasi, itu anaknya petani-petani, Pak. Betul. Anaknya petani-petani itu yang rajin-rajin, yang nyenengkan gurunya, yang prestasi, juara nasional, itu anaknya petani-petani, Pak. Biasanya kalau anaknya bos-bos itu kadang-kadang bekhelap, Pak, anak-anak, Pak. Pun bekhelap, Pak, ungkuan gitu kan. Saya itu dulu awal mondok itu teman-teman saya kirimannya rata-rata 100.000, saya sudah masih dikirim 60.000, 70.000. Ada teman saya, anak Lumajang, itu putranya juragan tebu, kirimannya sudah 400.000, tahun 2002, itu kirimannya sudah 400.000 tiap bulannya. Itu rata-rata anak masih 100, dia sudah 400. Terus tiap bulannya masih punya uang utang 200.000, berarti kena 600.000. Dia pikirnya apa? 400.000 itu kan jatah uang jajan. Bapak saya tidak bilang kalau hutang ngambil di situ, katanya. Cerdas benar. Jadi 1 bulan sudah dikirim 600.000. Saya hanya dikirim 60.000 sampai 70.000, Pak. Tapi anehnya, kenapa kitab saya kok yang paling banyak? Dan teman ini tidak naik kelas 4 kali, Pak. Kelap. Berkelap. Itu. Jadi kemungkinan, wallahu alam, saya tidak tahu ya, wallahu alam. Biasanya yang barokah itu orang tani yang ikhlas-ikhlas itu, Pak. Kenapa? Pupuk larang, dua panen. Moder kenapa di, Pak? Terdolimi terus. Tapi sabar, akhirnya itu yang membuat barokah. Ya. Jadi aturan negara.
Gini Pak, Iya. tadi itu masalah tanaman. Kalau yang harus dikeluarkan tanaman kayu yang buah-buahan tadi, tapi kan kita itu setiap tahun ada yang kemarau juga. Iya. Bagaimana kalau itu misalkan masuk ke situ? Iya, bentar. Gini, zakat mal itu sebenarnya pertanian juga termasuk zakat mal. Iya, zakat mal itu pokoknya selainnya zakat fitrah itu namanya zakat mal. Fitrah itu artinya kesucian badan. Selainnya itu pertanian, perdagangan, simpanan uang, emas, perak, itu namanya zakat mal. Ya, zakat yang berkaitan dengan harta. Jadi kalau seseorang umpamanya saya profesinya punya perdagangan, saya juga pertanian, saya juga punya simpanan uang, ya, maka ini tiap berartinya semua yang saya punya ini harus dizakati sesuai dengan profesi masing-masing. Jadi profesi saya berdagang, ya ini harus dikeluarkan zakatnya dari sisi perdagangan. Saya punya pertanian, maka pertanian ini juga harus dikeluarkan dari sisi pertanian. Kemudian saya punya simpanan uang yang sangat banyak, atau punya simpanan emas yang sangat banyak, maka juga wajib dizakati sesuai dengan profesi ini. Jadi mungkin seseorang akan zakat banyak karena memang hartanya banyak. Jadi sehingga kalau yang ditanyakan Bapak tadi, ya kalau itu memiliki beberapa profesi, maka dizakati semuanya itu. Nih, saya pernah tahu Pak, orang, maaf, perempuan, kapan hari, emasnya sih banyak, betul lagi, tangan kiri. Saya mikir ini wajib zakat, itu banyak. Tapi terkadang orang itu lupa sudah, senang memamerkan emasnya, tapi tidak mau zakatnya. Ini repotnya, gelem enak tapi tidak mau kemudian mengeluarkan zakatnya. Pola palsu. Kapan hari ada yang tanya ke saya gini Pak, ini zakat profesi. Ada yang tanya gini, ada orang dia pegawai batubara, dia setengah bulan kerjanya, setengah bulan dia libur, bayarnya dia setengah bulan itu 20 juta. Tidak tahu pangkatnya jadi apa, dan pasti dia 20 juta. Tanya ke saya, Ustaz, saya ini wajib zakat enggak? Saya langsung bilang wajib. Ya. Kapan zakatnya? Setiap bayaran apa nunggu 1 tahun? Setiap bayaran. Udah setiap tahun? Enggak. Bukan gitu? Iya, 20 juta banyak deh. Gitu Ustaz. Berarti berapa? 2,5%. Berarti kalau 20 juta 500 ribu Pak. 500 ribu. Saya mikir Pak, ini kalau dikeluarkan setahun 500 ribu kali 1 tahun, 6 juta, mengeluarkan 6 juta eman Pak. Bener kan Ki? Ini kalau sudah tahu 6 juta bainal iman wal eman Pak. Eman. Oke. Makanya hati-hati, akhirnya saya katakan zakatnya kapan? Tiap bayaran. Gitu Ustaz, iya 500 ribu ringan kan? Iya Pak, ayo dikeluarkan. Yang saya pikir ada, yang penting fakir miskin tertolong. Itu yang saya pikir. Daripada nunggu 1 tahun Pak. Katanya orang Jawa, lebih baik makan tempe yang penting ada daripada ayam tapi mimpi Pak. Mungkin supaya ini mahal, dapat rumah itu apakah setelah dikeluarkan rumahnya, apakah tahun yang terjadi itu nanti ikut diglobalkan supaya dijelaskan lebih. Yang kedua, seandainya lalai daripada itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau misal tentang menyimpan uang khususnya, ya. Menyimpan uang itu kalau memang berarti uang kita seandainya sudah dizakati, semisal 1 tahun sekarang, misal kita miliki 100 juta, 100 juta sudah dizakati 2,5%, ya 2,5%. Kalau 1 juta berapa? 2,5 berarti 2,5 juta. Tahun depannya apa masih dizakati lagi? Kalau masih dalam memenuhi nisabnya pernah saya hitung sama dengan emas Pak. Itu kalau memiliki sekitar 84 juta. Kalau 84 juta itu wajib zakat.
Nah, kalau tahun depan masih lebih dari 84 juta, maka wajib zakat lagi. Uang itu yang telah dizakat dizakati lagi. Kalau sudah jumlahnya kurang dari 84 juta, baru di situ tidak wajib zakat. Paham ya? Berarti kenapa? Oh, berarti jenengan masih dilindungi sama Allah, hartanya masih diutuhkan. Nah, diutuhkan. Tambah tahun ternyata tidak loang, tidak kalong. Berarti harus bisa. Ya wajib biarkan terus. Kalau sudah kemudian kurang dari 84 juta, baru di situ tidak dizakati. Jadi zakat emas seperti itu. Jadi walaupun emas juga gitu, ya emas sudah dizakati tahun sekarang, ternyata tahun depan masih banyak lagi, masih tetap, misal jumlahnya tetap, ya tetap harus dizakati lagi. Aku tambah banyak. Ya. Apalagi tambah banyak, ya. Apalagi tambah banyak, maka wajib dizakati. Ya. Kalau zakat pertanian, ini yang jadi ada tambahan lagi. Semisal panen sekarang tidak wajib kurang dari 1 nisab. Tidak wajib. Ternyata panen kedua, seandainya dikumpulkan dengan panen pertama, kok lebih 1 nisab, dizakati, Pak, kata para ulama. Dalam jangka 1 tahun. Dalam jangka 1 tahun. Jadi panen 1, panen kedua, ini kalau dikumpulkan kok memenuhi 1 nisab, maka wajib dizakati juga. Karena tidak tentu tiap panen. Iya. Ya pokoknya mencapai nisab, mencapai ukuran minimal itu. Ya. Ya. Kenapa? Bentar, itu harus diingat. Maksudnya, masya Allah, harus diingat. Jumlahnya diingat. Makanya panen pertama itu dicatat berapa. Walaupun sudah habis, nanti di total itu, Pak. Kenapa? Oke. Tapi kan sudah ada taksir, Pak. Sudah ada perkiraan. Ya, dulu tesis saya, waktu saya sekolah S2, tesis saya juga membahas masalah tentang jual beli tebasan. Ya, saya bahas jual beli tebasan jeruk waktu itu, yang konsepnya sama dengan jual beli tebasan padi itu. Ya, ditaksir kan ada perkiraannya itu, ada ilmunya. Itu kalau masalah jual beli tebasan. Alhamdulillah, hadirin hadirat rahimakumullah. Kalau kiranya ini sudah dianggap cukup, ya semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, dan bisa diamalkan. Besar harapan saya, Pak Kades punya program tentang masjidan, saya sangat mendukung itu, dan kalau bisa juga dikembangkan tentang masalah penerapan zakat ini. Harus dikawal betul, kalau bisa nanti bisa bekerja sama dengan para ulama sekitar atau lembaga Basnas sekitar, bagaimana mengawal proses zakat yang ada di Tugusari. Insya Allah kalau itu diawali, saya yakin Tugusari akan menjadi percontohan pertama. Ya. Pada audiens semua, mohon maaf, ini kaitannya dengan kami di bawah naungannya Bapak Kades, kan tiap bulan kita dapat gajian tetap, yaitu banyak juga, Ustaz. Nah, apakah ini wajib zakat juga? Sepengetahuan saya itu harus dikeluarkan per 1 jutanya biasanya 25.000. Ya, bagus. Iya. Jadi ini sebagai bahan kepada Pak Kades, setiap perangkat tuh diambil saja zakatnya tiap bulan, langsung diberikan kepada yang berhak. Ya bagus kalau memang itu kesepakatan. Kalau mungkin harus berkata zakat, ya saya tidak tahu nominalnya berapa ya. Kalau memang nominalnya sangat fantastis ya dikeluarkan. Tapi walaupun tidak memumpamanya di atas nama zakat, dengan kesadaran sendiri, itu luar biasa. Karena saya ingat ada cerita Imam Les. Imam Les itu gurunya Imam Syafi'i. Ini di Mesir. Beliau itu kaya raya tapi tidak pernah zakat. Kaya raya tapi tidak pernah zakat. Kenapa tidak pernah zakat? Karena sebelum waktunya zakat, hartanya sudah habis dikasihkan masyarakat. Bagus itu. Nah ini, jadi mensejahterakan rakyat, tidak usah nunggu kewajiban. Masih Pak Kades tidak wajib zakat, tak? Karena rumah bapak sudah korbannya sudah banyak. Percaya nggak? Jadi 15 gitu, Pak. Jadi tidak usah nunggu didorong dengan kewajiban, tapi kesadaran. Sudah melihat fakir miskin dikeluarkan. Makanya kata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin diterangkan, yang dikatakan orang dermawan
Yang dikatakan orang dermawan itu bukan orang yang pandai, yang sering zakat, Pak. Kalau zakat itu sudah kewajiban. Itu berapapun zakatnya itu tidak bisa dikatakan dermawan. Memang kewajiban itu milik fakir miskin. Tapi kalau dia bisa mengeluarkan uang tidak atas nama zakat, sedikit-sedikit dikeluarkan untuk mensejahterakan rakyat, sedekah, baru ini dermawan. Saya ingat ada sebuah cerita Habib Ja'far. Habib Ja'far itu seorang ulama yang sering sedekah sirri, Pak. Beliau bukan pejabat pemerintah, tapi tiap malam beliau itu keliling ke masyarakat, ke rumah-rumah orang fakir miskin. Jam 12 malam ke atas saatnya orang tidur, beliau membawa karung, kemudian bawa di karung itu roti-roti yang sangat banyak. Kemudian tiap pintu dikasih roti itu, Pak, atau kasih bahan pembuat roti tiap malam, dan tidak ada orang tahu itu. Tidak ada orang tahu siapa ini, kok tiap hari ada roti di sini. Suatu saat ketika Habib Ja'far ini meninggal, baru orang merasakan kok roti biasanya ada sekarang tidak ada. Biasanya ada kok tidak ada ini, kok ada ini. Akhirnya diteliti, akhirnya terbongkar karena yang memberikan sudah wafat. Ini sudah sirri. Insya Allah Pak Kades besok gitu. Jadi kalau kerawatnya lagi tidur dimasukin uang 500.000. Enak ya. Jadi ada nanti dibuat program jam tidur kerawat gitu ya. Insya Allah nanti, wah Pak Kades jadi wali ini, insya Allah. Itu barokahnya dermawan, Pak. Jadi kita harus betul-betul memberikan sesuatu, jangan nunggu kewajiban kalau bisa. Apalagi yang kewajiban harus disampaikan dengan benar, jangan sampai disampaikan salah aturan. Bukan hanya zakat, apapun sudah, ya, bantuan-bantuan. Kalau memang buat orang fakir miskin, jangan pernah diambil sedikit pun. Pasti dituntut di akhirat itu. Jenengan santai-santai di surga dipanggil, jenengan diseret, yakin seyakin-yakinnya. Ya, pasti itu. Kalau memang buat fakir miskin, ya sudah sampaikan kepada fakir miskin, jangan diambil sedikit pun. Alhamdulillah, oh masih ada, monggo. Sana yatim. Oke, monggo. Anak yatim kan butuh bantuan. Iya. Karena kadang dari tuanya sudah. Ya apa itu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Masalah anak yatim. Anak yatim itu siapa pertama? Anak yatim itu anak yang belum balik, kemudian ditinggal mati bapaknya. Syaratnya belum balik, Pak. Ini perlu digarisbawahi. Karena kalau sudah balik ditinggal bapaknya, saya yatim juga, Pak. Pak Kades yatim, Pak Kades. Yatim piatu. Ya, yatim piatu. Jadi syaratnya belum balik. Bagaimana anak yatim ini kalau kemudian dikaitkan dengan masalah zakat? Apakah anak yatim ini boleh menerima zakat? Jawabannya, kalau memang dia miskin, dalam arti tidak ada warisan yang diterima olehnya, kemudian ibunya juga miskin, maka berilah dia zakat boleh, tapi kasihkan orang tuanya, Pak. Karena orang tuanya yang nanggung, bukan dikasihkan kepada anaknya, tapi kasihkan ke orang tuanya. Kalau masalah zakat. Ya, kalau seandainya orang tuanya semuanya tidak ada, ya, yatim piatu seperti Gala, putranya siapa? Vanessa Angel. Nah itu. Itu. Kalau seperti itu kemudian kaya raya, maka ya tidak boleh dikasih zakat itu, malah wajib zakat. Iya, Gala itu wajib zakat, Pak. Karena di dalam zakat tidak ada syarat harus balik. Tidak ada. Pokoknya syaratnya punya uang, punya harta. Walaupun masih kecil dan kaya raya seperti Gala, itu harus dikeluarkan zakatnya, zakat warisannya. Itu. Kemudian tentang anak yatim ini memang betul-betul harus hati-hati, Pak. Contoh gini, ini saya bahas anak yatim harus serius. Pertama, sering terjadi salah paham di dalam santunan anak yatim. Ya. Kalau jenengan buat acara santunan anak yatim, kemudian minta ke masyarakat uang atas nama anak yatim,
maka semua uang yang jenengan peroleh harus diberikan pada anak yatim. Harus anak yatim, dan betul-betul yang yatim, bukan duafa. Kalau mintanya atas nama yatim, ya harus dikasihkan yatim, bukan duafa. Ya. Kalau kemudian mintanya atas nama yatim kemudian dikasihkan duafa, ini tidak boleh. Namanya melanggar SOP ini. Ya? Melanggar. Harus ke anak yatim betul, itu satu. Kemudian tidak boleh kalau santunan anak yatim kadang-kadang kan ada pengajiannya. Mudah mubalik. Nah, tidak boleh diambilkan dari uang santunan anak yatim. Ini. Terus diambilkan dari mana? Dari yang lain. Tidak boleh ngambil dari itu. Kalau memang mintanya atas nama anak yatim. Kalau mintanya memang gini, Pak, mohon bantuan anak yatim dan buat terop bagian. Mungkin anak yatimnya seikhlasnya, kalau teropnya 10.000 misal. Enak yang 10.000 buat teropnya nanti, buat kiainya. Makanya sebagian kiai itu kalau diundang pada santunan anak yatim itu mesti ngwajibin. Saya mau diundang anak yatim, acara anak yatim, kalau memang seandainya saya dikasih makan dan seandainya saya dikasih bisaroh, jangan diambilkan dari harta yang dikumpulkan untuk anak yatim. Betul. Itu sebagian kiai sampai berani tegas gitu, Pak. Kalau diambilkan dari situ, saya tidak akan pernah datang. Memangnya seperti itu harusnya. Gitu. Jadi harus bisa mengerti bagaimana alokasinya itu. Sampai gini, masjid-masjid sekarang kadang-kadang sering mengadakan santunan anak yatim. Itu jangan sampai pertama dalam acara santunan anak yatim diambilkan dari anak yatim itu, kemudian apalagi menggunakan harta masjid. Kalau kota amal, ya itu kan banyak tiap Jumat berapa itu, tidak boleh ini dibuat acara santunan anak yatim. Karena kalau sudah kota amal masjid, berarti orang ngasih itu tujuannya adalah untuk kemaslahatan masjid, untuk bangunan masjid, bukan untuk acara santunan anak yatim. Loh kan sama baiknya, tapi salah, beda jalurnya. Sehingga sekarang ada di mana? Di Kencong, di Masjid Kencong, di Masjid Al-Falah itu kotak ini 3 kotaknya satu ini, tapi nanti satu kotak ini di-sekat. Ada tulisannya kotak santunan anak yatim, kotak amal masjid, kotak sumbangan untuk duafa. Nah, jadi orang mau nyumbang, wah kemana ini? Kalau nggak yatim, ya sudah yatim. Jadi panitia nanti ketika ngadakan acara santunan anak yatim, berarti untuk yang dikasihkan anak yatim yang ini. Nah, untuk kepentingan masjid, maka diambilkan untuk masjid. Untuk kemudian duafa, ini dia duafa. Itu di Kencong sudah berlaku seperti itu, di masjid-masjid sudah banyak. Jadi supaya tidak terjadi penyalahgunaan harta anak yatim. Kemudian ada lagi yang paling penting tentang hubungan anak yatim. Ini walaupun sangat sulit dihindari, tapi harus saya sampaikan. Apa itu? Kalau ada, yaitu anak yatim meninggal, kemudian dia punya harta warisan, acara tahlilan tidak boleh diambilkan dari harta warisan anak yatim. Haram. Kenapa? Karena anak yatim itu tidak bisa dimintai izin, Mbak. Itu sudah miliknya anak yatim. Kalau mau mengeluarkan juga harus kepentingan anak yatim. Jadi tidak terus tak jepit 1.000 ngarek cilik, dia ya gimon. Tapi izinnya anak kecil, nikah tidak diitibar, tidak boleh. Sampai Mbak Maimun Zubair, pernah dengar Mbak Maimun Zubair? Sarang itu kalau diundang tahlil ke tetangganya, di situ ada anak yatimnya, beliau hadir Pak acara tahlilannya, tapi saat makan beliau pulang. Hati-hatinya khawatir yang selamatan ini tidak bisa jaga, akhirnya sebagian diambilkan dari harta warisan milik anak yatim bisa makan. Mbak Maimun Zubair mesti kalau tahlilannya hadir, waktu makan pulang. Tidak ngambil berkat, tidak ngambil apa. Itu. Kemudian Kiai saya, Kiai Solahuddin Musif, ya juga gitu. Kalau diundang acara tahlilan ada anak yatimnya, beliau hadir tahlilannya. Tapi saat makan, saat menerima berkat, hati-hatinya beliau, ya beliau tidak mau makan itu. Ini ulama-ulama yang sudah berhati-hati, Pak. Luar biasa itu. Terus kalau kita gimana?
Mau tak deer nyaman gitu. Mana nyaman nih kamu tak deer nih kamu. Ya, jenengan siasati dulu atau tanyakan dulu ini ada anak yatimnya benar. Jadi ya harus hati-hati. Saya ingat Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Imam Abu Hanifah itu selama 40 tahun akhir hidupnya tidak pernah makan daging kambing, Pak. Tapi kalau saya makan. Kenapa Imam Abu Hanifah tidak pernah makan daging kambing? Karena pada saat itu ada tetangganya Imam Abu Hanifah ini memiliki kambing, kemudian lepas, Pak. Lepas hilang, tidak diketahui di mana. Mulai saat itu Imam Hanifah mengatakan saya tidak akan makan daging kambing. Kenapa? Khawatir yang saya makan ini daging dari kambingnya hilang itu. Apa? Mau semangken deh Pak tak makan kambing. Saya hilang dunia kalau. Ini kehebatan Imam Abu Hanifah. Maksudnya apa? Kalau kita ingin menjadi orang luar biasa, ya maka tingkahnya harus luar biasa. Tidak mungkin tingkahnya biasa-biasa saja ingin menjadi orang luar biasa, mustahil ya. Superman itu dikatakan biasa karena bisa terbang, Pak. Ya, mon ajunan tak bisa terbang, tidak oleh ngaku Superman, Pak. Mon permen oleh gitu. Jadi ini masalah anak yatim sebenarnya banyak yang perlu kita sampaikan tentang anak yatim, tapi mungkin dalam kesempatan yang lain, ya. Jadi masalah zakat juga gitu. Atau mungkin nanti kalau memang betul-betul diterapkan bisa kita diskusikan lebih mendalam secara internal tentang masalah zakat ini, termasuk tentang masalah bagaimana nanti penerapan yang sungguh di masyarakat ini. Banyak kemarin saya juga ditemui beberapa orang menanyakan tentang kriteria fakir miskin, ya, bagaimana menanyakan tentang kriteria ghorim, terus masjid itu boleh nerima zakat apa enggak, para kiai boleh nerima zakat apa enggak. Itu banyak orang-orang yang tanya datang ke saya kemarin. Dan nanti insya Allah kalau ada kesempatan lagi kita bisa bahas, atau setelah ini kita bisa diskusikan kecil-kecilan. Demikian dari kami. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang sopan, ya, ada tutur kata yang kasar pada panjenengan semua. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.